Untuk keuntungan ibaratnya kan gitu. Iya, iya. Komersilan, nah gitu kan. Jadi makanya kan dilihat dari orang cara bicaranya kelihatan. Jadi ini orang itu belajar dari buku. Apa lemes, apa harus semangat berteriak-teriak atau gimana itu Mas? Sekarang gini, ya saya kembalikan sebuah cahaya ini, Pak. Lah, cahaya ini kan ada yang namanya fata morgana atau pembiasan, ya kan? Lah ini orang ini kan berbondong-bondong mencari cahaya ini. Nah di sini pembiasan, di sini cahaya aslinya. Orang kecondong lari ke sana nggak ke sini, ya kan? Padahal cahaya di sini hanya sebuah pembiasan, bukan aslinya gitu. Sing asli mungkin nih kan gitu kan. Karena dari itu kan orang kan berbondong, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ibaratnya kan gitu. Lah maka itu ini bagian dari seleksi alam. Jadi orang itu memang ada siklus yang namanya keberuntungan tadi. Keberuntungan itu diambil dari perjalanan di sebelumnya. Entah kehidupan sekarang atau sebelumnya sekarang. Yaitu sebelum jalur reinkarnasi itu tadi. Karena apa, Pak? Yang terbangkitkan belum tentu itu adalah pilihan semesta. Karena ini masa final ya, alam ini kan. Sudah generasi bencana ke-10, bencana kiamat besar, makro. Misalkan dulu ada pernah yang namanya meteor jatuh, terus pembalikan geomagnetik itu sudah pernah terjadi. Jadi pembalikan geomagnetik itu kutub utara pindah kutub selatan, dan itu akan terjadi lagi. Zaman Nabi Nuh itu kan pembalikan geomagnetik, makanya terjadi air bah, dan itu akan terjadi lagi. Nah ini kan untuk mempersiapkan mentalitas, untuk mempersiapkan diri untuk mengalami kejadian-kejadian itu nanti, siap mempersiapkan. Nah kalau kita terkungkung pada sesuatu yang menjadi budaya-budaya yang masih usang ini, kita kan seharusnya kan sudah tidak memakai cara-cara yang mengisolasi ini, mengisolasi bumi ini, tapi kembali pada sebuah keselarasan itu tadi, yang seirama, yang selaras dengan hukum alam. Lah maka dari itu kan saya kembalikan tadi, bejo bejane wong lali sesuki hayune kabejan wong eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang lupa, masih beruntung orang yang ingat dan waspada. Kuncinya di situ, Pak. Misalkan orang ini yang fata morgananya, ini yang aslinya. Misalkan orang ini tidak menutup kemungkinan dia akan tidak ke sini. Mungkin dengan jalan ini dia akhirnya, oh ternyata yang asik di sana. Nah itu ibaratnya gitu, Pak. Jadi tidak jaminan orang yang menemukan sebuah kesalahan itu tidak terarahkan di situ. Makanya kuncinya adalah eling dan waspada. Lah gimana kita harus eling? Satu, kita menunjukkan keluasan hati dulu, gitu. Menerima segala sesuatunya harus fleksibel dan universal. Jangan kaku. Kita menerima segala sesuatu yang tidak kaku kan harus butuh yang namanya kerendahan hati dan kerendahan diri. Kerendahan hati itu tidak adanya suatu kesombongan dan keangkuhan. Terus kerendahan diri itu artinya kita tidak merasa congkak, merasa hebat, ibaratnya kan gitu. Nah makanya kan itu nanti akan dengan sendirinya akan diarahkan pada aslinya. Jadi memang untuk mencapai asli itu kan pasti menemukan yang bayangannya dulu, ibaratnya kan gitu, Pak. Ya nanti pada akhirnya di situ ada yang nantinya tidak sampai ke situ, masih terkungkung di sini terus. Makanya kuncinya eling lan waspada, dan satu adalah rajin-rajin melakukan meditasi. Ketika rajin meditasi itu nanti dengan secara otomatiknya, secara otomatis itu nanti akan diarahkan oleh alam dengan sendirinya melalui alam bawah sadar. Oke. Jalan meditasi kunci. Oke, kita ngobrol masalah meditasi ini. Iya. Sekarang kita beralih ke situ.
saya banyak ketemu sama banyak orang, puluhan orang, ngobrol tentang spiritual, meditasi tentunya. Itu menurut beliau-beliau itu begini, ABC dan sebagainya. Nah, kali ini saya pengen tahu ini, meditasi seperti apa yang Mas Tinus mungkin nanti ajarkan kepada para penonton, mungkin tentunya yang masih pemula, yang ingin belajar memperdalam spiritualitasnya. Monggo Mas. Ya, makasih Pak. Jadi gini, sebenarnya simpel ya. Kita nggak perlu guru pun, dengan jalan meditasi pun sebenarnya sudah terarah dengan alam gitu kan. Cuman cara-caranya ada tertentu. Ada cara tertentu yang mungkin simpel. Hanya butuh rajin, butuh telaten. Kadang-kadang kan kita tergiur dengan aktivitas yang lain. Misalkan kita kerja, harus sampai tidur kan gitu. Paling nggak misalkan kalau pengen meditasi kan sore tidur dulu malam. Nah itu. Dan itu harus dibangun dengan niat. Gitu. Untuk melakukan itu kan butuh niat, butuh keinginan gitu kan. Tanpa keinginan nggak bisa untuk meditasi loh. Nah, nanti ketika kita melakukan rutinitas, sebelum meditasi itu perenungan dulu. Sebelum perenungan, sebaiknya, tidak harus ya, tapi sebaiknya mandi jam 12 malam ke atas. Itu sehat. Karena air itu di malam hari itu dia mengandung kandungan ionik yang tinggi. Energi ioni, meningkatkan ion kita. Ya, peningkatan ion kita itu kan sifatnya membersihkan. Itu mandi malam jam 12. Segala unsur negatif. Mandi malam jam 12. Iya, 12 ke atas. Air dingin, air hangat. Bagusnya dingin. Kalau misalkan takut dingin ya air hangat ya apa-apa. Yang penting mandi. Karena air itu sifatnya mensucikan. Artinya mensucikan itu mengurangi sifat-sifat unsur negatif. Nah, dengan itu kan kita menerima. Jadi nek baru mandi lah seger Pak, fresh rasane. Beda nek belum mandi nek butek, kemerungsung. Nah, itu. Nah, dengan mandi itu kita mencapai kesegaran, dan kesegaran akan memudahkan kita untuk posisi rileks. Jadi nek baru mandi, baru ngopi kalau ngerokok, enak kan daripada belum mandi. Iya kan? Iya. Maka dari itu. Nah, dari mandi itu mencapai yang namanya kesegaran, baik secara fisik maupun metafisik. Nah, dari kesegaran ini untuk mempermudah kita melakukan relaksasi. Yang artinya relaksasi kan melepas ketegangan otot saraf. Kan kita kan harus aktivitas, baik melalui pekerjaan yang pakai otot, ada yang pekerjaan pakai saraf otak ini tegang, itu kan butuh rileks. Nah, kalau sudah rileks, tapi kan sebelum mandi kita santai nih, rileks sambil perenungan. Oh, kemarin aku habis ngapain aja ya misalkan gitu kan. Oh, kekuranganku di mana sih? Terus kita seakan-akan kita ngobrol dengan alam lah ibaratnya. Ya, ngobrol aja alam. Evaluasi terus ya, ada evaluasi setiap alam diajak ngomong, Tuhan, berilah petunjukmu. Nek wong arane iki tafakur, nek wong cara Islam kan gitu kan. Gitu. Nah, habis perenungan kan diam, hening. Diam, santai, rileks, merenung, henung, baru hening. Nah, hening lah kita posisi sikap sempurna. Makanya kalau orang meditasi jangan langsung meditasi. Bahkan orang berdoa jangan langsung main berdoa. Nggak nyampe lah. Iya. Harus mencapai rileks dulu. Tapi rileks itu kalau bisa kesegaran dengan cara mandi. Mandi, kalau kita mencapai fresh, baru kita itu mempermudah kita untuk mencapai rileks. Kalau rileks, baru kita diam, hening. Nah, otomatis ketika meditasi kan keadaan gelombang alfa ya, pas ke tubuh kita. Dan kita merasakan energi peraba kita, kulit kita, itu kita merasakan kehadiran alam di dalam diri kita, kepada kita. Dan kita juga merasakan alam adalah aku adalah alam. Jadi menjadi suatu penyatuan antara diri dengan alam, antara mikro dengan makro. Nah, kita sudah mencapai itu. Nah, detak jantung kan stabil.
jadi kayak orang tidur ini. Tapi sadar keadaan apa kan? Ya ini akan naik keseimbangan otak kecil. Akhirnya timbul sebuah keselarasan. Rasanya selaras itu kan enak kan, Pak. Harmoni. Di dalam diri kita nggak ada konflik. Melepas konflik. Karena untuk melepas konflik kan butuh mentalitas yang namanya cakra jantung ini. Detak jantung kita itu kan. Seperti kita lepas semuanya gitu. Makanya kita harus melepaskan itu. Keselarasan, harmoni. Ini kan harus melepaskan konflik-konflik yang terjadi untuk mencapai keselarasan. Kan butuh mentalitas ini. Nah kalau sudah konflik ini, intinya otak kita bening. Pikiran kita yang masalah apapun lah gitu kan. Bahas segala aspek kehidupan terkumpul di sini. Kita mencapai titik kebuningan. Kalau sudah bening, baru bisa fokus. Orang tidak akan bisa fokus mencapai titik kefokusan yang sejati jika belum ini. Jadi orang belum bisa mencapai titik kefokusan yang sejati jika belum bening. Kalau ini belum bisa bening, ini tidak bisa mencapai kebeningan jika kita belum bisa selaras. Selaras pun keharmonisan juga belum bisa tercipta tanpa adanya ketenangan jantung kita, ketenangan mentalitas kita. Nah, ketenangan jantung ini tidak akan tercapai tanpa kita melakukan yang namanya nyaman. Cakra kundalini, cakra dasar, kita kan butuh kenyamanan di situ. Jadi sebelum kita mencapai kenyamanan kan butuh rileks. Makanya kembalian, rileks dulu, nyaman, tenang jantung, terus otak kecil ini keselarasan, harmoni, melepas segala konflik. Nah kalau konfliknya setelah kan baru bening di sini. Nah kalau sudah bening baru bisa fokus. Kelenjar pineal kita ini cakra di sini berjalan asnanya. Nah kan terus ini berjalan baru kita meneliti kesadaran kita di sini. Nah ketika duduk itu yang heneng, ini berdiam kan? Yeah. Diam dulu kan sebelum mencapai bening itu tadi. Itu kira-kira baca doa atau mantra atau apa kan gitu? Atau hanya diam saja atau bagaimana Mas? Menurut kemantapan orang itu, karena setiap keyakinan yang terbangun pada diri orang beda-beda, Pak. Ya kan? Misalkan terbiasa dengan ajaran Islam, ya pakai aja bahasa Islam. Loh, spiritual itu fleksibel, Pak. Tidak mengharuskan harus ini, enggak. Misalkan kita dengan baca-bacaan yang kita terbiasa dengan Jawa, ya pakai Jawa. Misalkan pakai bahasa Inggris, ya silahkan. Tergantung di mana kita menempatkan kemantapan batin dalam diri kita. Terserah itu pakai bahasa malaikat atau bahasa setan, enggak masalah. Kan gitu. Yang penting kan pada arah yang jelas, gitu loh, Pak. Paling tidak dimengerti. Iya, daripada kita memaksakan untuk bahasa yang misalkan harus dituntut bahasa Jawa, tapi kita nggak mantep kan percuma, nggak nyampe. Mantep, apalagi nggak ngerti. Ya, maka itu. Ya, yang menurut kita mantap aja. Dan bahasa sederhananya nggak usah pakai mantra. Makanya adalah istilahnya aji tanpa mantra. Dia langsung. Jadi kita berpikirnya lebih universal dan fleksibel. Nggak harus kamu pakai dua ini, nggak. Akhirnya terikat lagi kan. Ya. Banyak itu keluhan dari para pemula itu yang belajar meditasi. Ketika mungkin menghadapi 5 atau 10 menit pertama itu kan masih sangat kacau. Sangat kacau sehingga apa ya? Pikiran kan masih sering loncat-loncat. Datang, muncul tiba-tiba, terus topiknya ini ganti lagi, terus hilang lagi. Iya. Nah, gimana ketika misalnya pikiran itu masih liar gitu, untuk menyikapi hal tersebut itu? Nah, itu kan butuh kebiasaan tadi, Pak. Latihan. Iya, latihan, membiasakan. Kalau kita nggak bisa membiasakan ya bukan jadi suatu kebiasaan. Iya. Kembali ke situ kan. Makanya kan nggak ada semua kehidupan, ilmu kehidupan ini diraih dengan instan. Wong kita mencapai sempurna aja harus melalui pergantian ini. Iya, Nah, tahun. dan itu pun harus bisa memberikan pencerahan. Maka disebut kebrahmanan itu tadi. Jadi gini, indikasinya gini, Pak. Orang yang mempunyai energi, orang kan kalau
keilmuannya berdasarkan pengalaman, secara pasti jelas dia mempunyai energi ya. Gitu. Beda dengan kalau orang pemahaman dari hanya sekedar pengamatan atau pemahaman dari sebuah luar diri, bukan dari pengalaman, nggak ada energinya. Nah, secara otomatis orang yang punya energi ini akan, dia kan sebagai menjadi berperan sebagai charging, pengecas, memberikan energi, pembangkit, gitu. Otomatis yang datang itu akan tersetrum tanpa kita menyalurkan, itu sudah terpancarkan energi kita, tersalurkan ke orang-orang itu. Dengan misalnya gini, kita berbicara dengan orang Ibu Adi itu sudah kenal sawabe, Pak, ibaratnya gitu. Itu otomatis. Tiba-tiba kok aku habis dari rumahnya Romo itu atau Pandita itu, kok aku dapat penerangan banyak. Ada efeknya, pasti berefek. Tapi kalau nggak ada energinya, dia pulang ya nggak ada apa-apa, kosong, hampa gitu.